Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Dalam pertemuan hari Minggu ini, maka di minggu ketiga, minggu depan akan diadakan ibadah tatap muka. Buat jemaat Tuhan yang jauh, masih ada layanan Zoom untuk bisa diikuti. Buat Anda yang dekat, jangan pura-pura jauh, hadir dalam ibadah tatap muka, ya. Jadi saya sangat menantikan karena kita sudah putuskan tiap ibadah minggu pertama dan minggu ketiga kita akan diadakan ibadah tatap muka. Dan dalam kesempatan ini di bulan Agustus, ya sudah pasti segala sesuatunya menyinggung urusan kemerdekaan. Yang mana kesempatan kali ini kita akan belajar, memahami, masuki untuk mendalami apa yang Tuhan mau kita ngerti dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya bacakan buat kita dengarkan saja baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Sentral ayat kita ada di ayat 16 dari 1 Petrus 2, yang mana tertulis, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada 2 model orang merdeka, ya. Jadi kalau dari ayat ini modelnya yang pertama adalah orang merdeka yang hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah orang merdeka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, ya. Nah, cara hidup orang merdeka ada di dalam summary perikop ini. Cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, memiliki cara hidup yang baik, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, hormatilah semua orang, kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tadi dari ayat kita dibukakan bahwa ada 2 model orang merdeka. Kita bahas yang benar aja, yang nggak benar nggak usah dibahas. Karena yang pertama orang merdeka yang hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah orang merdeka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Kita nggak bahas yang kedua, kita bahas fokus yang pertama aja karena itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Nah, bicara tadi cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah. Tentunya cara hidup ini ada sebuah tujuannya, di mana tujuan dari cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah adalah supaya semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik
Sehingga perbuatan-perbuatan kita yang kelihatan oleh orang lain memuliakan Allah pada saat hari melawat Tuhan melawat kita. Nah, yang kedua, tujuan dari cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah adalah supaya dengan berbuat baik kita ini membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ya, tentunya adalah membungkam kepicikan orang-orang yang merasa diri mereka pintar. Nah, perjuangan ada untuk orang yang terjajah. Perjuangan ada untuk mereka yang sudah merdeka. Nah, yang celaka adalah mereka yang sudah merdeka berjuang seperti orang yang terjajah. Mereka yang masih di bawah tekanan penjajahan berjuang untuk merdeka. Nah, yang merdeka tetap juga harus berjuang, tapi bukan berjuang seperti yang masih terjajah. Untuk itu, bagaimana menjadi orang merdeka itu penting, karena caranya udah jelas tadi. Ya, tapi cara itu tidak akan mampu kalau kita nggak ngerti bagaimana jadi orang merdeka. Saya ulangi lagi yang tadi ya. Jauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nggak gampang. Miliki cara hidup yang baik, nggak mudah. Hormati semua orang. Dunia berpikir, bersikap, ya lu hormati gua, ya gua hormati dulu. Nggak hormati gua injak-injak lu. Ini dunia punya. Ya. Lalu kemudian kasihi saudara-saudaramu. Ya, yang model kayak gimana dulu? Alasan selalu banyak. Takutlah akan Allah. Ya, ngakunya mah takut, semua juga bisa ngaku. Hormatilah raja. Saudara, cara hidup orang merdeka yang model begini, ini nggak bisa dilakukan buat orang yang cuma ngaku merdeka. Nah, bagaimana kita jadi orang merdeka itu penting. Karena kalau kitanya sendiri belum merdeka, cuma ngaku-ngaku merdeka, maka cara hidup yang model seperti ini nggak bisa Anda dan saya lakukan. Yang pertama, bagaimana menjadi orang merdeka adalah memberi diri dikuasai Roh Kudus. Roma 8 ayat 2 di sana tertulis demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi ketika kita bertobat, beri diri dibaptis, lalu kemudian pengampunan kita diterima, lalu kemudian setelah pengampunan kita terima, maka Dia berikan rohnya buat setiap Anda dan saya yang percaya. Nah, ketika rohnya diberikan, maka Anda dan saya secara yuridis, kita ini adalah orang yang merdeka dalam Kristus. Nah, gak berhenti sampai di situ. Roma 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya highlight. Kamu, ya, Petrus bilang, Anda, saya, ya ini Paulus tulis buat jemaat Roma, kita ini udah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa, nggak sekedar diampuni, dilupakan dosanya. Tetapi kita ini dimerdekakan dari dosa supaya kita mampu menjadi hamba kebenaran. Dan untuk jadi hamba kebenaran, kita harus serahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran. Yang mana ketika kita memberi diri dikuasai Roh Kudus, maka harusnya kita menyerahkan anggota tubuh sebagai hamba kebenaran, yang mana ketika kita menyerahkan tubuh itu, kita menjadi orang-orang yang mengalami pengudusan. Pengudusan maksudnya adalah menjadi orang-orang yang keberpihakannya adalah kepada Tuhan. Itu artinya kudus, di mana Anda dan saya berpihak kepada Tuhan sekalipun Anda sendirian. Ya. Makanya orang-orang yang merdeka adalah mereka yang beri diri dikuasai Roh Kudus. Orang yang beri diri dikuasai Roh Kudus sekalipun sendiri nggak pernah kesepian. Ya.
Makanya ngaku merdeka tapi takut sendirian, takut kesepian, nah itu aneh. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita ini merdeka kalau kita beri diri dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sopan, Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu gak pernah mau ikut campur hidup orang kalau orang tersebut tidak memberi dirinya untuk diintervensi, dikuasai. Roh Kudus tidak bekerja seperti orang-orang yang ngusik hidup orang lain. Roh Kudus gak bekerja seperti infotainment yang membeberkan hidup pribadi para artis, walaupun artisnya juga akhirnya memanfaatkan itu sebagai panjat sosial. Ya. Karena orang zaman dulu gak suka digosipin, orang zaman sekarang udah agak lebih gila, ada yang sebagian senang digosipin. Kenapa? Karena pansos. Ya. Makin dibahas, makin dikenal. Nah, saya percaya Jemaat Oikumene Fellowship Service tidak ada yang gila begitu, ada dan saya waras. Ya, tidak pansos. Ya, makanya di Instagram itu udahlah foto kamu aja lah. Ya, kamu dengan alam, kamu dengan anjing, kamu dengan kucing, nggak usah bangga kamu sama pejabat, kamu sama. Kalau Anda ngecek di Instagram satu kali saya pernah foto sama tukang kue apek, kue cubit tuh, ya. Nggak tahu orangnya masih hidup apa enggak, tapi ya asik-asik aja bahwa harga kamu bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu beri diri dikuasai oleh Roh Kudus. Dari situ kamu merdeka. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya bagaimana menjadi orang merdeka? Mari baca Alkitab, pelajari, lakukan sampai hidup kita ini jadi serupa seperti Yesus. Kalau saya bilang serupa seperti Yesus, include di dalamnya proses. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 tertulis demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Tetap dalam firman-Ku, mengetahui kebenaran. Kalau mengetahui kebenaran, kebenaran akan bikin Anda dan saya merdeka. Kenapa? Karena kita tidak lagi berpikir seperti dunia berpikir. Kita berpikir sebagaimana Allah mau Anda dan saya berpikir, seperti Allah mikirin Anda dan saya. Di 2 Korintus 3 ayat 16-18, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari kita lahir di dunia ini, segala filosofi terserap di dalam pikiran kita. Nah, filosofi-filosofi dunia yang terserap itu secara alam bawah sadar juga akhirnya seringkali mendorong, bahkan memimpin Anda dan saya melakukan segala sesuatu dengan pemahaman filosofi dunia, yang akhirnya seringkali kita menjadi kelelahan karena gua pikir, gua rasa begini, harusnya bukan begitu. Nah, ini semua akhirnya ketika terjadi pada orang Kristen, waduh, Anda capek berat, lelah parah. Ya. Kenapa? Karena bayangin tadi ya, mau hidup cara orang merdeka, tapi dirinya belum merdeka. Saudara, kita mulai dari memberi diri dikuasai Roh Kudus. Kalau udah beri diri dikuasai Roh Kudus, maka Anda dan saya juga harus berjuang. Makanya saya bilang tadi, orang merdeka perjuangan gak berhenti. Dia mesti berjuang. Baca Alkitabnya, pelajari Alkitabnya. Saya ketika mulai pandemi bulan Maret,
mulai buka versi aplikasi Zoom untuk gunakan Bible Talk with Pastor George Ferry. Saya ingat banget Maret, April, Mei itu memuncak yang ikut. Ya, yang ikut makin banyak. Ya, sampai nggak kenal juga ikut. Mulai Juni mulai stuck, mulai Juli mulai turun. Kenapa? Karena mulai Juli udah mulai bisa kerja lagi, mungkin hidupnya mulai aman lagi, bodoh amat sama Tuhan. Ya. Makanya memang polemik di tahun 98 melahirkan persekutuan doa banyak dibuka di mana-mana. Di tahun 99 persekutuan doa Jakarta luar biasa karena banyak orang yang takut terjadi ras lagi, makanya semua cari Tuhan. Memang manusia begini kelakuannya, susah dia cari Tuhan. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, puji Tuhan, susah juga cari Tuhan. Ya. Tapi saya mau bilang, ketika kamu cuman baca karena ada kesempatan, kamu pelajari cuman karena kamu nganggur, kamu nggak akan pernah jadi merdeka. Mari baca, pelajari, lakukan sampai hidup kamu serupa Yesus. Kenapa saya bilang lakukan sampai hidup serupa Yesus? Karena Anda dan saya pengikut Yesus. Apa yang terjadi pada Yesus ketika Anda aminkan firman-Nya, maka apa yang terjadi atas Yesus juga terjadi atasmu. Yesus dikhianati, apalagi kamu. Ya. Makanya kalau kamu dikhianati, jangan pengen mati. Itu biasa karena Yesus sudah lewati. Nah, kamu harus lewati itu sebagaimana Yesus bersikap. Ini yang dibilang, lakukan apa yang kamu sudah pelajari dari Alkitab sampai kamu mirip Yesus. Ya. Makanya kalau seorang berdiri dikuasai Roh Kudus, di 2 Korintus 3 yang ada di layar kita ini, di sana dikatakan demi, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maksudnya selubung itu begini, ketika Anda berdiri dikuasai Roh Tuhan, lalu kemudian Anda baca Alkitab, itu Tuhan bukain kamu punya pikiran jadi ngerti. Oh gini maksudnya. Makanya jadi ribet hidup ini karena gini, kita mau hidup sesuai cara yang Tuhan mau, tapi kita nggak paham nilai apa yang kita harus bangun. Ya. Nilai itu penting. Ya. Nilai diri, bagaimana Alkitab menilai dunia, itu penting. Karena kalau enggak, kita jadi orang merdeka KW. Ya. Bilangnya ngaku merdeka dalam Kristus, tapi nggak paham tentang apa yang Yesus kerjakan dan firman-Nya. Yang jelas dunia terbolak-balik lah dengan kebenaran firman. Nah, saudaraku, bagian yang ketiga, bagaimana menjadi orang merdeka. Jangan membebani diri perihal hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kamu jangan mau direpotkan dengan hal-hal yang nggak bikin kamu terikat dengan Tuhan. Di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Gak mungkin kita merdeka kalau masih dibebani perihal hal-hal yang urusannya gak kekal. Ya. Satu sisi kita percaya firman, ya dan amin, tahu kebenaran, pelajari kebenaran. Tapi di sisi lain kita masih menaruh diri kita dijajah dengan dongeng nenek moyang. Ya. Perkara mata bergerak sebelah kiri lah, perkara pakai kaos kutang terbalik lah, perkara barang jatuh pecah ada sesuatu yang buruk, percaya mimpi gigi putus satu lalu ada yang mau mati, segala perkara dari sebuah dongeng-dongeng itu. Kamu satu sisi tahu kebenaran, satu sisi masih ikat diri di situ, nggak akan pernah merdeka. Budaya tidak boleh menjadi penghalang untuk Anda mengenal Tuhan. Kesantunan, kearifan lokal harus dihormati. Tapi itu semua tidak boleh mengikat Anda lagi. Karena ketika kita terikat yang begitu, maka kita terikat juga yang nggak penting. Dan itu akhirnya jadi beban. Jadi beban.
Apakah memperingati hari kematian seseorang itu baik? Baik untuk menghormatinya, baik supaya kita mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita tentang menghormati orang yang pernah ada. Tapi jangan bangun pengajaran aneh-aneh. Orang mati sehari masih di rumah, 3 hari keliling-keliling rumah, 1 minggu rohnya ada keliling di halaman. Itu roh siapa? Kamu mau pergi ziarah, nggak apa-apa. Kuburannya dirapikan, bagus menghormati. Ya. Walaupun berasa nggak itu yang kuburannya udah nggak berasa lagi, udah nggak di situ orangnya. Ya. Satu sisi, mari kasihi setiap orang ketika masih hidup. Apakah diabaikan ketika dia sudah mati? Bukan itu maksudnya. Tapi ini yang saya mau bilang, jangan jadi repot hal-hal yang nggak penting. Hidup ini indah, kamu jangan bikin jadi susah, karena nggak perlu bikin diri jadi susah. Kesusahan itu pasti lewat. Ya. Kesusahan pasti mampir pada masing-masing musim di dalam hidup kita. Karena itu jangan bebani diri perihal hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Lalu kemudian yang berikutnya, ya ini yang terakhir, yang keempat, bagaimana menjadi orang merdeka? Mari hidup dengan jalan pengabdian kepada Allah. Kalau bukan karena pengabdian, kita akan jadi orang yang hitung-hitungan. Hitung-hitungan tentang apa yang kita terima, layak atau nggak layak, pantas atau nggak pantas, dari apa yang saya udah buat, malah mulai saya ingat-ingat dan akhirnya jadi kepahitan. Anda nggak pernah merdeka kalau kepahitan. Yakobus 2 ayat 12 tertulis demikian. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Wah, seru ini. Hukum yang memerdekakan. Rupanya ada hukum yang tidak memerdekakan. Ya. Hukum yang tidak memerdekakan, kalau kebalikan dari hukum ini, maksudnya ini yang tadi saya katakan, bahwa mari kita melakukannya karena kita memang sudah terima dari Tuhan. Makanya disebut orang benar karena kita dibenarkan. Nah, mari hidup benar, melakukan apa yang benar, bukan supaya kita menjadi benar, tetapi karena kita sudah dibenarkan, ya selayaknya lah orang-orang yang sudah dibenarkan melakukan apa yang benar. Ya. Tadi saya datang, ada masih waktu setengah jam lebih untuk persiapan syuting di Kemayoran tadi. Saya tanya tadi, ini selang-seling nggak? Karena kalau di pelayanan pengembalaan kami selang-seling, jadi ada yang hanya aplikasi, ada yang berikut dengan tatap muka. Oh enggak selang-seling, ini masih terus online. Ya. Yang saya heran begini, posisi duduk semua masih pada bingung. Posisi berdiri masih pada keder. Di mana saya harus duduk, disuruhnya pindah-pindah. Singer berdiri, tergeser sana, tergeser sini. Saya pas lihat tadi, ini kenapa mereka nggak bikin silang-silang aja di lantai, supaya tahu minggu depan harus berdirinya di mana, harus mic-nya siapa, mimbar yang liturgi yang mana, mimbar yang khotbah di mana. Ya, saya nggak tahu. Kadang ada orang bilang saya perfeksionis, tapi yang saya tahu begini. Kita ini kalau melakukan segala sesuatu jalannya pengabdian, pasti kita melakukannya all out. Ya, saudara, all out. Makanya, apa sih standar di atas profesional? Standar di atas profesional adalah pengabdian. Kalau ada orang bilang, yang profesional dong. Oh, ada yang lebih hebat dari profesionalisme. Pengabdian namanya. Apa itu pengabdian? Melakukan segala sesuatunya. Memang tujuannya hanya hati Tuhan yang disenangkan. Itu pengabdian. Galatia 5 ayat 13 tertulis demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Saya lanjut ya, di Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Dalam perjalanan ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang kita kerjakan. Bagaimana kita mau hidup dengan cara merdeka kalau kita sendiri bukan orang merdeka? Nah, bagaimana menjadi orang merdeka? Mari hidup dengan jalan pengabdian kepada Allah. Kalau bukan pengabdian kepada Allah, kita bisa jadi orang yang penuh dengan tekanan batin. Kenapa? Karena di akhir zaman, orang yang tidak tahu terima kasih itu ada di mana-mana. Kamu yang sudah berkorban, tidak diperhitungkan. Kamu merasa sudah lakukan lebih, tapi tidak terima penghormatan. Kamu yang ketemu kelihatan luar biasa hubungannya, cipika-cipiki sana sini baku polo, ternyata pengkhianat. Itu banyak di akhir zaman. Jangan heran, makanya baca tuh Alkitab. Kalau kau tidak baca tuh Alkitab, baru dikhianati sedikit, kau baru pengen mati rasanya. Ya, itu biasa. Muka 2, muka 3, itu di akhir zaman biasa. Tapi buat Anda yang orang merdeka dalam Kristus, jangan jadi sama. Ya. Kamu rasa yang sudah tolong, kamu rasa udah bikin semuanya, lalu kemudian apa yang saya dapat? Saya nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, kalau sudah mulai kesana repot. Makanya nggak jarang ya, tidak jarang di dalam pertemuan-pertemuan keluarga, ya, saudara. Pertemuan keluarga itu saya melihat makin kesini ya, dari tahun ke tahun, tahun 70-an, 80-an, 90 ke 2020 ya. Kayaknya udah 20 tahun terakhir itu orang di dalam hidup bersaudara, hubungan darah itu nggak jarang yang take it for granted, karena memang digerus keadaan zaman. Kenapa saya bilang take it for granted? Jadi baik karena ada maunya. Ya. Kumpul itu kalau mati. Kalau belum mati, belum kumpul. Masih ulang tahun, belum kumpul. Ya. Masih sakit, belum kumpul. Mati, ya banyak nanti kumpul. Ya. Saya lihat benar gitu. Ketika mati, nanti satu-satu datang, ngomong dengan segala pidatonya. Omong kosong. Ya. Omong kosong. Tapi gini loh. Kalau kita yang jadi orang yang diperlakukan demikian, lalu kemudian kita jadi hancur hati karena perlakuan itu. Anda dan saya belum merdeka. Kita menjadi merdeka kalau kita melakukan untuk orang-orang banyak dengan jalan pengabdian kepada Tuhan. Kalau enggak, kecewa. Dan kecewa bikin Anda dan saya enggak pernah dewasa. Kecewa membuat kita sulit untuk bertumbuh. Sampai di sini saya sampaikan pesan Tuhan, dan mari hidup sebagai orang merdeka. Tuhan Yesus memberkati.